Saya mengecek statusnya Kapten Afwan yang tersebar juga. Masya Allah, setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah aku bisa mencapai surga kalau aku meninggalkan sholat 5 waktu. Setinggi-tingginya aku terbang. Ya, menerbangkan pesawat selama 10 tahun kurang lebih beliau. Dan Masya Allah, solehnya menjaga pandangannya, peci haji yang beliau kenakan. Ya, donatur bagi satu pesantren, bagi satu masjid di Cibinong, dan sangat luar biasa. Membuat status setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah mencapai. Selanjutnya ada ibadah yang terkait dengan hubungan kita dengan makhluk. Ya, khususnya dengan manusia sekitaran kita, itu disebut dengan an-nas tadi yang saya sebutkan. Jadi ada istilah hablum minan nas. Hubungan dengan orang tua, ya kan? Hubungan dengan mohon maaf sekali pasangan hidup kita, anak-anak kita, tetangga kita, kerabat kita, dan perangkat-perangkat kehidupan yang mengatur interaksi sosial kita. Itu disebut dengan hablum minan nas. Dan di Al-Qur'an petunjuk semua itu ada mengatur, dan detailnya di hadis-hadis Nabi SAW. Demi Allah saya katakan, saya pernah perbandingkan dengan semua keyakinan yang ada di muka bumi sampai dengan saat ini. Hanya Islam yang tegas dan detail mengatur setiap hubungan ini dengan sempurna. Ini membuktikan bahwa Islam itu bukan buatan manusia. Islam itu wahyu, Islam itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada seorang manusia tinggal dari satu tempat yang sangat terbelakang, jauh dari peradaban, tertinggal, banyak konflik di dalamnya dan sebagainya, bisa menghadirkan satu pedoman yang sifatnya bisa abadi di setiap zaman. Dan dahsyatnya teman-teman sekalian, punya karakteristik yang tidak ditemukan dalam petunjuk manapun. Cuma Al-Qur'an. Cuma Al-Quran, sampai detil saat ini, dan bisa menyampaikan kepada kita petunjuk beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Petunjuk itu yang disederhanakan oleh para ulama dalam bentuk doa. Doa itu bukan bacaan formalitas semata supaya kegiatan jadi ibadah, tapi di dalamnya, pemaknaannya, ada hikmah, ada pedoman, petunjuk. Silahkan cek, kita itu baru bangun tidur, sudah ada doanya. Silahkan, ya, bangun tidur, ada doanya. Kemudian kita masuk toilet, ada doanya. Kakinya diatur, mana yang masuk, mana yang keluar. Doa masuk, doa keluar beda. Berpakaian, ada doanya. Bukan sekedar sholat. Makan, ada doanya. Bekerja, ada doanya. Semua ada aturannya sampai tidur lagi. Itu keindahannya. Nah, sekarang persoalannya, orang-orang yang disebut oleh Al-Quran, orang-orang beriman dengan iman yang sejati ini akan nampak dari kebiasaan amal solehnya. Bagaimana sholatnya? Ya, saya mengecek statusnya Kapten Afwan yang tersebar juga. Masya Allah, setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah aku bisa mencapai surga kalau aku meninggalkan sholat 5 waktu. Setinggi-tingginya aku terbang. Ya, menerbangkan pesawat selama 10 tahun kurang lebih beliau. Dan Masya Allah, solehnya menjaga pandangannya, peci haji yang beliau kenakan. Ya, donatur bagi satu pesantren, bagi satu masjid di Cibinong, dan sangat luar biasa. Membuat status setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah mencapai surga selama aku meninggalkan sholat 5 waktu. Itu sangat luar biasa. Jadi ini teman-teman sekalian, cek sholatnya, cek hubungan kita dengan orang tua. Ya, jangan-jangan sholatnya rajin dengan orang tua, masalah tidak selesai. Cek dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan keluarga dan sebagainya. Ini adalah ciri orang-orang yang punya iman sejati. Nah, secara singkat, saya ingin cepat sekali. Jika dipelihara keimanan ini oleh setiap kita. Nah, yang paling menarik, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Nanti saya berhenti sampai di sini, saya tawarkan kepada Anda apakah saya lanjutkan atau kita jeda untuk tanya jawab. Saya harus konsisten dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, dan mungkin boleh jadi kalau teman-teman agak waktu luang, mungkin saya bisa tambahkan 15 menit dari apa yang telah kita tetapkan. Izin mengkonfirmasi Mas Ferdi Hasan, kita jeda atau saya izin lanjutkan dulu? Saya rasa dilanjutkan dulu, Ustaz. Baik, mohon izin ya teman-teman semua, saya langsung saja. Nah, sekarang kaitan dengan tema kita tadi, ayatnya belum tuntas. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu diikutilah pola kehidupan ini, ya. Diikutilah karakteristik hidup semacam ini, yaitu beriman kepada Allah, menjaga waktu sholat, kemudian berinteraksi baik dengan sesama. Passionnya apapun ya, Anda bisa memilih apapun yang baik-baik untuk beraktivitas selama di muka bumi. Silahkan. Anda mau jadi pejabat, jadi diplomat, jadi pebisnis, jadi public figure yang lain, jadi artis dan sebagainya. Silahkan. Miniatur kehidupannya ada di era Nabi SAW. Di era Nabi ada ahli militer seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian ada pebisnis misalnya seperti Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kan? Ada diplomat seperti Amr bin As, ada birokrat, ada macam-macam. Ya, termasuk ada artis juga. Ya, artisnya Nabi itu, ya, pujangganya Nabi namanya Syairun Nabi, Hasan bin Thabit, sampai diabadikan amal solehnya dalam Al-Quran.
Di Quran surah ke-7 itu, di Al-A'raf, teman-teman sekalian, di penghujung di ayatnya, Allah memberikan pujian kepada Hasan bin Thabit yang membela Nabi SAW dengan karya-karyanya. Nah, saya mau kembali ke sini. Jadi apapun kita konsisten beramal soleh, menariknya wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ini pola hidup ini bisa diikuti oleh semua keturunan keluarga besar yang terkait dengan tadi orang beriman tadi. Ya, dzurriyyah itu semua keturunan keluarga keturunan yang turun terus ke bawah sampai habis. Ya, kalau kita sering ungkapkan anak cucu. Ya, misal si fulan A punya anak, anaknya punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, sampai selesai keturunan, sampai kehidupan berakhir. Itu disebut dengan dzurriyyah namanya. Ya, kalau anak langsung, ya anak, saya misalnya punya anak Muhammad Hafizul Quran, itu disebut walad. Ya, kalau anaknya lebih daripada 1, 2, 3 disebut dengan aulad. Ya, aulad. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Itu kalimat aulad pertama disebutkan dalam Al-Quran. Para ibu yang baru melahirkan itu, ya silahkan fokus saja untuk memberikan ASI kepada anak yang baru dilahirkannya itu. Ini ketika melahirkan punya anak disebut walad, banyak aulad, punya anak lagi cucu hafid, punya cucu lagi terus sampai ke bawah disebut dengan dzurriyyah. Ya, kata Allah, jika diikuti oleh semua keturunan ini, pola hidup seperti semacam ini, ya misalnya ini ada yang jadi arsitek, jadi insinyur, jadi ulama, jadi macam-macam, tapi tetap dijaga, salatnya bagus, berinteraksi sosialnya bagus, amalannya bagus, ya biimanin, dengan dasar iman. Iman kepada Allah dibuktikan dengan yang tadi, Allahu Akbar, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan kembali mereka semua. Ya, kumpulkan kembali mereka semua. Kapan? Di mana? Yaitu saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang terbaik, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Di dunia sudah enak, sudah nyaman, sudah damai, beraktivitas dan sebagainya, di akhirat ketemu lagi. Ini syaratnya. Tapi ayatnya belum selesai. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Saya janjikan, saya pastikan, kata Allah, saya tidak akan sia-siakan apapun usaha mereka yang mereka kerjakan untuk mewujudkan harapan ini. Jadi kalau kita punya harapan besar bertemu kembali dengan anak kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, keluarga besar kita, dan kita berusaha mewujudkan itu dengan berikhtiar saat di muka bumi, kata Allah, saya nggak akan pernah sia-siakan usaha itu. Akan saya nilai, akan saya lihat, dan akan saya buktikan ketika kalian kembali kepadaku, kata Allah. Ya, tapi belum selesai ayatnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Tapi semua itu pilihan kembali kepada kalian masing-masing. Usaha kita, ya itu yang akan menentukan. Kita tergadai, rahin itu tergadai dengan usaha yang kita akan wujudkan. Ada nggak usahanya? Kalau kalian berusaha, aku akan wujudkan, kata Allah. Tapi kalau kalian nggak berusaha, masing-masing saja, nggak peduli dengan yang lain, hanya pribadi hidup saja, bahkan orientasi dunia semata, jangan harap ini terjadi. Ya, apa kaitan dengan keluarga besar musyawarah yang belum tentu bisa lihat satu nasab? Ya, tidak berhenti sampai di sini. Ada penegasan di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-69 sebelum kita masuk ke yang sini. Di ayat ke-69 Allah sampaikan, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang memenaati Allah dan Rasulnya, ya, dalam segala bentuk perintah, larangan, petunjuk-petunjuknya. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka kami akan tempatkan mereka di surga kelak bersama orang-orang terbaik yang pernah beraktivitas di bumi. Baik itu seluruh kalangan para nabi dan rasul. Orang-orang saleh, orang-orang baik. Saleh itu kan tadi yang beraktivitas ini. Ya. Wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang saleh, wassiddiqin, orang-orang jujur. Jadi saya bayangkan keluarga si fulan saleh, keluarga Mas Ferdi saleh, Mas Dude saleh, Mas Dimas saleh, Mas Wisnu saleh, yang lain saleh, semua berusaha begini, itu dikumpulin lagi. Dikumpulkan lagi. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, kalau kalian melihat model yang seperti itu model terbaik yang jadi contoh. Jadi kalau teman-teman public figure, ya ini bikin satu komunitas namanya musyawarah misalnya, terus dilingkan di situ, dipersatukan dalam kebaikan dengan roh spirit tadi, dijaga oleh kita, itu model terbaik. Anda bikin model yang bagus sekarang. Itu kalau dicontoh oleh orang lain, diteruskan jadi pahala, jadi jariah. Jadi bikin musyawarah itu ya bukan kumpulan sia-sia. Bukan yang cuman kumpul, datang, pulang, selesai gitu, bukan itu. Mesti beda. Mesti punya kualitas, mesti punya visi. Apa misinya?
Kalau Anda cuma bikin perkumpulan yang orang datang kumpul, tertawa, cerita, gembira, pulang, banyak perkumpulan, banyak grup sudah dibuat. Tapi apakah perkumpulan grup itu mengantarkan kita pada rahmat Allah? Ini yang membedakan. Maka saya mohon, mumpung masih ada kesempatan, sebelum waktunya kita kembali, sebelum waktunya kita pulang, masih ada kesempatan untuk mewujudkan itu. Dan kalau bicara akhirat, pembuktiannya bukan di dunia. Dunia itu cuma bonusnya, kasih sayang, perhatian, ya kan? Simpati, saling mendoakan, saling merasakan, saling mengunjungi. Itu bonus saja. Ya, sebagai pendahuluan rahmat Allah yang ditunjukkan di bumi. Nanti pembuktiannya saat kembali kepada Allah, kita akan lihat. Masya Allah, ini usaha kita dulu. Ya Allah, ini hasil yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Ini, teman-teman sekalian. Nah, sekarang, bagaimana cara mewujudkan itu? Ya, nah, kita akan coba turunkan dulu. Kita agak cepat sedikit ya. Mudah-mudahan bisa berhenti di jam 9. Supaya nanti saya berikan 15 menit dulu mungkin untuk bisa sedikit diskusi. Saya cepat. 1. Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dzurriyyah muncul lagi seperti yang tadi telah saya terangkan. Kata Allah, hendaklah para orang tua merasa khawatir, merasa takut, kan? Kenapa? Kalau seketika mereka meninggalkan keturunannya dalam keadaan yang lemah. Ini motivasi pertama dari Al-Quran. Kalau Anda sudah termotivasi untuk menyiapkan tadi generasi yang baik, teman-teman yang baik, semua yang baik, maka pertama, tanamkan motivasi kuat dalam jiwa. Mesti punya prinsip. Jangan sampai ini generasi saya jadi lemah. Jangan sampai generasi saya misalnya tidak siap menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Ya, tidak siap beramal soleh, tidak siap mendekat kepada Allah. Kemudian yang paling menarik, apa yang dimaksud ditinggalkan dalam keadaan lemah ini? Para ulama sepakat dalam beberapa aspek yang sangat penting. 1, lemah iman. Kalau sudah imannya lemah, pasti amal solehnya lemah. Hati-hati ya. Ada ajakan sedikit, meninggalkan sholat. Ada tawaran sedikit, hanya mengatakan aku cinta padamu, tiba-tiba meninggalkan imannya, menanggalkan imannya. Begitu pulang, cinta itu tidak menolong. Ya kan? Balik lagi, pengetahuan, ilmu. Ya kan? Kemudian harta, ini 3 hal yang pokok dalam kehidupan. Jangan sampai kita meninggalkan keadaan keluarga kita, lemah iman, anak lemah iman, lemah amal solehnya, cucu dan sebagainya, lemah pengetahuan, ya mohon maaf, lemah bacanya, lemah mengkajinya sehingga tertinggal dalam peradaban, lemah harta sehingga menjadi peminta-minta dalam kehidupan, dan karena lemah harta itu diperbudak oleh keadaan, ya maka orang Islam itu mesti kaya. Mesti kaya itu harus untuk kita lakukan kalau pilihan hidup kita untuk beramal dari situ supaya bisa zakat, kan? Bisa infak dan sebagainya. Ya, minimal harta yang cukup membuat kita untuk bisa beramal soleh, mendekat kepada Allah. Ya, passionnya bisa beda-beda, ukuran kaya bisa relatif. Ya, bagi Bilal kaya itu saat saya bisa makan cukup saya bisa adzan. Bagi Ali kaya itu cukup bagi saya untuk bisa mengajar. Bagi Utsman, bagi Abdurrahman bin Auf kaya itu supaya saya bisa berderma, bersedekah, supaya saya bisa cari surga dengan amalan harta saya. Ya. Ini yang kita kumpulkan, ilmu, iman, ilmu, ya, kemudian harta. Jangan sampai ini lemah dalam kehidupan kita. Nah, termasuk di teman-teman di musyawarah pun, kalau kita mau kembali kepada konsep tadi, jangan sampai ini lemah. Iman dicas lagi, pertemuan tuh mesti ada nilainya. Teman-teman kumpul, saling kunjungi, apa ini mencas iman seperti apa, sesuai semangat amal solehnya. Ilmu tambah, jangan sampai iman kuat, ilmu lemah. Ya semangat, kita beramal, besoknya sholat subuh 3 rakaat, kan? Ya tidak juga gitu ya, mesti ada ilmunya. Dan harta, kegiatan-kegiatan apa yang positif dikumpulkan, tapi benar caranya untuk bisa kemudian digunakan sebagai amal soleh. Kemudian falyattaqullah, semua ini bagian dari takwa kepada Allah. Dan takwa inilah kunci utama untuk mendapatkan rahmat Allah. Cek silahkan dalam Al-Quran, semua amal soleh termasuk surga itu selalu disandingkan dengan kalimat takwa. Ya, iman, sholat, semua ujungnya takwa. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas shalah, salat. Itu semua amalan-amalan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Puasa ujungnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, umrah, takwa juga. Al-Baqarah 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Puncaknya surga. Ya, surga disiapkan bagi siapa? Orang takwa. Ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Semua takwa. Dan ketika Allah menyebutkan penguatan iman, penguatan ilmu, penguatan harta dalam rangka beramal soleh, ini bagian dari ketakwaan.
Waliyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan bagian dari takwa, kata Allah. Dan katakan dengan benar, kuatkan pada diri kita, berkata dengan jujur, dengan benar, ya, bahwa kita perlu ini. Jujur aja pada diri kita perlu iman. Kalau enggak lemah jiwa kita. Jujur pada diri kita perlu ilmu. Jujur pada diri kita perlu harta. Maka cara memperolehnya gunakan petunjuk Allah. Dan